Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami dari Bioda 19 kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resensi film biologi dasar. Untuk sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya, Zilda Ila Zahra dengan NIM 147251140 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Selanjutnya, nama aku Elizabeth Putarianto dari Prodi Statistika dengan NIM 188251110. Dan saya Marta Primasa Kesnadewi dari Aquaculture dengan NIM 146251147. Nama saya Anindya Putri Umaira dengan NIM 146251151 dari Prodi Aquaculture. Nama saya Ina Cika Mutia dengan NIM 186251010. Nama saya Zakwan Nabil Putra Bibi dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 186251008. Perkenalkan, nama saya Panji Nugraha Diwiono dengan NIM 187251115 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Muhammad Reksin Andan Esta dengan NIM 187251110 dari Program Studi Sistem Informasi. Saya Doni Christian Wijaya dengan NIM 163251094 dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Saya Alia Anissa Dwiendowiti dengan NIM 165251095 dari Prodi Teknik Industri. Selanjutnya ada identitas film. Jadi pada bagian identitas film sendiri ini ada berbagai informasi, yaitu ada yang pertama judulnya sendiri yaitu Chess, Hippos, and Rhinos, Pachyderm Perseverance. Kemudian untuk sumber atau platformnya yaitu dari YouTube. Kemudian ada durasi yaitu 52 menit 14 detik. Kemudian tanggal rilis atau unggahannya yaitu pada tanggal 15 Oktober 2023. Kemudian narasumber atau pengisi suara yaitu Pak David Attenborough. Kemudian topik utama dalam identitas film sendiri yaitu mengenai kehidupan, adaptasi, perilaku, dan konservasi kudanil, serta badak Afrika. Sinopsis dari video dokumenter ini yaitu badak dan kudanil merupakan hewan besar berkaki 4 dengan kulit tebal yang termasuk dalam kelompok Pachydermata. Secara taksonomi, badak tergolong ordo berkuku ganjil, sedangkan kudanil berkuku genap. Kudanil bergantung pada air untuk menjaga suhu tubuh dan kelembapan kulit, sementara badak lebih banyak hidup di daratan terbuka atau hutan, namun juga berendam di lumpur untuk mengusir parasit. Badak pemakan dedaunan dan ranting, sedangkan kudanil pemakan rumput. Badak memiliki pendengaran dan penciuman tajam, serta tanduk sebagai alat pertahanan, sedangkan kudanil memiliki gigitan kuat untuk melindungi diri. Dalam hal perkembangan hidup, anak badak lebih membutuhkan waktu lama untuk mandiri, sementara anak kudanil lebih cepat mandiri. Keduanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, namun menghadapi ancaman seperti perburuan liar, kehilangan habitat, dan kekeringan, diperlukan upaya konservasi berkelanjutan untuk melindungi mereka. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang ulasan mengenai 5 prinsip yang kami temukan dari 6 prinsip biologi. Yang pertama adalah diversitas, yang kita tahu sebagai keberagaman. Nah, diversitas ini tercermin dalam perilakunya, bentuknya, klasifikasinya antara kudanil sama badak. Nah, di dalam film tersebut ada banyak spesies badak dan kudanil. Nah, contohnya di Afrika bagian selatan terdapat badak putih, sedangkan di Afrika bagian lain itu ada badak hitam kecil. Terus badak hitam ini distribusinya tidak merata. Nah, ada juga perbedaan antara kudanil, yaitu kudanil besar yang biasa dikenal sebagai common hippo, dan ada kudanil kecil juga yang disebut pygmy hippo. Nah, terus masing-masing kudanil ini juga mempunyai perbedaan morfologi. Contohnya adalah bentuk bibirnya itu beda, ukuran tubuhnya itu beda, dan panjang wajahnya itu beda. Nah, walaupun sama-sama pachyderm, mereka itu ordonya berbeda. Nah, ordonya ini dikelompokkan berdasarkan jumlah kuku sama cara mereka mencerna makanan. Nah, kalau badak itu masuknya ke ordo Perissodactyla, yang mana hewan yang mempunyai kuku ganjil dan memecah bahan makanannya dengan fermentasi usus belakang. Dan yang kedua, kudanil itu masuknya ke dalam Artiodactyla, yang mana hewan yang mempunyai kuku genap dan mencerna makanannya di satu atau lebih perut. Nah, diversitas juga tampak dalam perilaku dan peran ekologis. Lanjut. Untuk prinsip biologi selanjutnya yaitu homeostasis. Homeostasis sendiri itu adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan internal yang stabil meskipun terdapat perubahan eksternal atau internal. Nah, kalau dalam kasus ini, kedua mamalia ini hidup di iklim yang hangat. Menjaga suhu tubuh tetap dingin adalah perhatian utama. Aktivitas mereka cenderung lebih rendah pada tengah hari untuk menghemat energi dan kelembapan. Kudanil itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka di air. Mereka bergantung pada badan air seperti sungai, rawa-rawa, atau danau, yang harus cukup dalam, sekitar 2 meter, agar mereka dapat menenggelamkan diri sepenuhnya. Mereka juga memerlukan tepian berlumpur untuk tetap dingin saat beristirahat. Kemudian, badak juga memiliki strategi adaptasi untuk mengatasi suhu tinggi, meskipun kulit mereka yang tebal sangat sensitif dan memerlukan perawatan. Badak sering berkubang di air atau lumpur. Ini istilahnya adalah termoregulasi, yaitu salah satu alasan untuk badan berendam. Khususnya badak India, menghabiskan hingga 60% dari waktu mereka untuk di lumpur dan air. Selanjutnya yaitu interaksi. Kedua hewan ini tuh memiliki peran penting dalam ekosistem, karena kalau tanpa interaksi, ekosistem tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, badak putih itu mengurangi risiko kebakaran hutan, karena dia tuh menjaga rumput tetap pendek, dan juga kudanil seperti kudanil kerdil, dia tuh menjalin simbiosis mutualisme dengan ikan yang menggigit sisa-sisa makanan yang tidak diinginkan oleh kudanil tersebut. Lalu untuk badak sendiri, badak dan kudanil itu sebetulnya sama-sama menjalin hubungan mutualisme dengan burung, yaitu burung itu hinggap dengan memakan parasit pada tubuh hewan tersebut secara gratis atau cuma-cuma. Nah, ada juga simbiosis mutualisme pada burung dan juga pada badak, yaitu menjadi alarm atau peringatan bahaya ketika burung ini melakukan sesuatu pergerakan yang di mana badak itu tahu kalau itu tuh adalah bahaya kayak gitu. Karena kita tahu kalau badak itu memiliki penglihatan yang buruk.
Lanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kontinuitas yang terlihat jelas dalam video tersebut. Nah, dari prinsip ini tuh berkaitan dengan bagaimana kehidupan itu terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses reproduksi dan pewarisan sifat. Nah, dalam video ini kita juga bisa melihat bagaimana badak dan kudanil itu memiliki cara yang berbeda ya ternyata dalam merawat anak-anak mereka. Misalnya, anak badak itu sebenarnya itu sangat tergantung pada induknya selama 2-3 tahun. Dalam waktu tersebut, induk badak itu tidak hanya menjaga tapi juga mengajarkan anaknya cara untuk bertahan hidup di alam liar sehingga anak badak itu bisa belajar mengenali bahaya dan mencari makanan. Sementara itu, perbedaan dengan anak kudanil itu dia tuh punya kemampuan unik yang cukup menarik ya. Dia tuh bisa menyusui dalam air dengan menutup lubang hidung dan telinganya agar tidak masukkan air. Perilaku ini tuh juga menunjukkan betapa pentingnya peran induk dalam melindungi dan membimbing anak supaya bisa bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, melalui proses merawat dan mengajarkan ini tuh sifat dan kemampuan yang dimiliki oleh induk itu akan terus diwariskan kepada anak-anaknya. Jadi prinsip kontinuitas itu bukan hanya soal kelahiran aja ya, tapi juga tentang bagaimana kehidupan itu bisa berlanjut lewat pewarisan perilaku dan kemampuan yang mendukung keberlangsungan spesies di alam. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang universalitas. Universalitas sendiri berarti adanya kesamaan dasar dalam struktur dan fungsi suatu makhluk hidup. Dalam film ini, konsep ini terlihat sangat jelas pada kudanil dan badak yang memiliki ciri khas mamalia, seperti tulang belakang, darah panas, paru-paru, dan kelenjar susu. Walaupun habitat dan perilaku mereka berbeda, keduanya tetap menunjukkan prinsip biologis yang sama, yaitu keseimbangan tubuh dan beradaptasi agar tetap bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup terhubung oleh sistem kehidupan yang universal. Selanjutnya yakni ulasan film dokumenter Just Hippos and Rhinos, Painted and Perseverance menampilkan kehidupan dua hewan besar Afrika, yaitu kudanil dan badak, dengan pendekatan ilmiah dan visual yang memukau. Film ini memperlihatkan bagaimana kedua spesies tersebut dapat beradaptasi terhadap lingkungan, menjaga keseimbangan tubuh melalui proses homeostasis, serta interaksinya dalam ekosistem. Ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Terlebih dahulu, kelebihan dari video yang kita saksikan ini, yang pertama, kualitas gambar yang ini sangat bagus dan juga realistis, sehingga penonton bisa merasakan gimana kehidupan alam liar di Afrika sana, dan juga bisa mendalami dari segi lingkungannya. Ya, jadi kita bisa lebih kayak membayangkan lah gimana kehidupan kudanil di sana. Yang kedua, cara penyampaiannya menarik, karena kita tahu sendiri, cara penyampaian adalah salah satu hal paling penting ketika kita menjelaskan suatu hal kepada orang yang istilahnya masih baru ingin mengetahuinya. Jadi cara penyampaiannya narasinya sangat informatif, sangat mudah dipahami, dan juga yang paling penting tidak membosankan. Karena jika penyampaiannya membosankan, maka orang tidak akan tertarik dan tidak akan menonton video tersebut. Lalu yang ketiga, isi videonya sangat edukatif tentu saja karena itu memang itu sudah tujuannya, dan juga menjelaskan perilaku kudanil, badak, dan hewan sekitarnya yang menggunakan konsep biologis seperti adaptasi, homeostasis, dan juga keseimbangan ekosistem. Lalu yang keempat, video ini juga memiliki pesan moral yang kuat yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dan melindungi satwa dari ancaman kepunahan. Kita tahu berapa langkanya sekarang badak, dan badak yang sedang terancam yang tidak bisa dua di dunia ini, yang ada satu badak yang spesiesnya sudah terancam dan sudah dua, dan itu sangat penting dijelaskan mengapa kita harus melestarikan hewan satu ini. Selanjutnya, yakni kekurangan dari film dokumenter tersebut. Yang pertama, penjelasan ilmiahnya masih terlalu umum sehingga baiknya ditambah dengan informasi yang lebih detail seperti proses biologisme atau mekanisme dari tubuh kudanil dan badak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, video ini menjelaskan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami sehingga untuk penjelasan yang spesifik tidak terlalu disebutkan. Kemudian yang kedua, yakni beberapa adegan di video terasa agak lambat karena ada adegan yang berulang. Misalnya pada saat kudanil berenang terlalu lama. Video ini kurang menampilkan variasi dalam beberapa adegan sehingga temponya itu agak lambat dan menghasilkan video yang monoton karena menampilkan cuplikan-cuplikan yang terus berulang. Dan yang ketiga, video ini bisa dapat lebih menarik lagi kalau jika menampilkan lebih banyak sudut pandang tentang perilaku hewan yang hidup di sekitar kudanil dan badak. Dan yang keempat, data ilmiahnya masih minim sehingga tidak disebutkan adanya angka populasi atau informasi tentang ancaman ekologis secara spesifik. Dalam video tersebut hanya disebutkan bahwa kedua spesies tersebut itu dalam kondisi terancam punah, namun tidak disebutkan untuk angka populasinya. Yang berikutnya kesimpulan. Bisa kita tarik kesimpulan dari video Just Hippos and Rhinos, Perseverance menampilkan kehidupan dua mamalia besar di Afrika secara menarik dan mendalam, seperti keunikan kudanil dan badak. Melalui visual yang memukau serta narasi yang mengedukasi, dokumenter ini menunjukkan bahwa di balik kekuatan dan tubuh besar mereka, kudanil dan badak adalah hewan yang sangat bergantung pada keseimbangan ekosistem. Dan pesan utama dari video yang kita ambil ini adalah disampaikan bahwa kelestarian satwa liar sangat bergantung pada kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan dan menghentikan perburuan ilegal. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.